Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'isyaziri Madudin. Saya dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menyelesaikan asesmen 1 praktek bagian A, tipe A. Di sini terdapat penjelasan bahwa kita harus membuat sebuah program antrian sederhana untuk klinik sehat waras. Antrian tersebut merupakan antrian pasien untuk 3 orang dokter pada klinik tersebut. Format nomor antrian adalah kode dari dokter dan 3 digit angka. Kode dokternya itu ada A dengan dokter umum, B dengan dokter anak, C dengan dokter gigi. Program harus dapat mengenali banyak antrian untuk masing-masing dokter sesuai dengan nomor antrian yang dimasukkan. Asumsi nomor antrian dimasukkan secara berurut. Misal nomor antrian A001 merupakan antrian 1 bagi dokter umum, dan kemudian A002 merupakan antrian kedua bagi dokter umum, dan B001 merupakan antrian pertama bagi dokter anak, dan seterusnya. Dengan demikian, penyimpanan dan pemanggilan antrian akan berbeda bagi setiap dokter. Nah, di sini ada yang harus kita garis bawahi, yaitu pemanggilan antrian akan berbeda bagi setiap dokter. Di sini yang akan kita garis bawahi, penyimpanan dan pemanggilan. Kita garis bawahi. Data yang disimpan pada saat masuk antrian adalah nomor antrian, nama pasien, dan jenis pembayaran BPJS atau Mandiri. Program harus dapat mengenali jenis dokter berdasarkan nomor antrian dan turut menyimpannya, sehingga dapat dikenali pada saat pasien dipanggil. Program jenis dokter berdasarkan nomor antrian. Nah, ini kita program harus dapat mengenali jenis dokter, berarti kita nanti akan memasukkan datanya itu berdasarkan jenisnya, A, B, atau C. Kemudian program juga harus dapat menghapus keseluruhan antrian yang sudah ada agar antrian dikosongkan untuk digunakan keesokan harinya. Pemanggilan nomor pasien saat antrian masih kosong akan memunculkan notifikasi seperti ini. Inputannya yaitu antrian titik ambil nomor dengan isinya nomor A001, nama Ita hingga jenis Mandiri. Ini inputannya. Kita analisis dari inputannya. Pertama-tama kita lihat nomornya dulu terlebih dahulu. Di sini ada A001 dengan tipe data string. Nah, gimana caranya kita mengambil sebuah huruf A? Nah, kemudian dengan 3 huruf terakhir, bukan 3 huruf, tapi angka terakhir, digit terakhir, 3 digit terakhir, 001. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menulis sebuah fungsi yang bernama char add. Di sini saya pertama-tama kita langsung coding aja dulu terlebih dahulu. Saya di sini membuat sebuah node dengan elemen. Di sini ADT-nya elemen private element data. Node next sama previous. Di sini saya membuat sebuah doubling list. Public, kemudian saya membuat constructor data. This data sama dengan data, this next sama dengan null, this pref sama dengan null. Kemudian saya juga membuat sebuah fungsi dengan kepengembalian elemen get data, return data. Ini akan kita gunakan untuk mendapatkan sebuah datanya. Kemudian kita masuk ke link listnya. Di sini pada link list saya punya mengimport atau memasukkan sebuah node yang sudah kelas node yang sudah kita buat sebelumnya dan diberi nama head dan tail. Kemudian di sini saya juga membuat sebuah variabel integer count. Deklarasikan variabel integer count. Kemudian saya membuat konstruktornya, konstruktor link list, head sama dengan tail sama dengan null, count sama dengan -1. Kenapa -1? Soalnya kita nanti akan menambah, jika ada data yang ditambah, maka datanya akan menjadi 0.
0 itu data pertamanya nanti. Jika dikurang, maka data itu akan, misal ada data 1, kalau dikurang akan minus 1. Dari 0 menjadi minus 1. Minus 1 adalah data empty atau data kosong. Kemudian public boolean empty. Public boolean empty ini saya membuat sebuah fungsi yang mengembalikan sebuah nilai boolean dengan nama empty. Di sini saya isinya adalah, pengembaliannya adalah head sama dengan 0 dan tail sama dengan 0. Kemudian saya membuat lagi sebuah fungsi at last, yaitu menambahkan data terakhir dengan parameter tipe data elemen atau elemen dan value-nya data dengan variabel data. Kemudian saya menambahkan sebuah class atau membuat sebuah objek dengan nama new node. Kemudian saya mengecek apakah kosong. Jika kosong, bikin head sama dengan new node. Kemudian tail sama dengan new node. Maka hitung bertambah 1. Selain itu, jika datanya tidak kosong, tail.next sama dengan new node. Dan new node.pref sama dengan tail. Kemudian lagi tail sama dengan new node. Count-nya bertambah 1. Setelah itu saya membuat sebuah fungsi lagi dan mengembalikan nilai elemen dengan nama remove first. Pertama-tama saya membuat sebuah objek yang isinya adalah head dengan nama temporary atau temp, yang isinya adalah head. Nah, kemudian saya mengecek terlebih dahulu apakah datanya kosong. Jika kosong, kembalikan nilai 0. Jika ada, dan jika datanya 1, cuma ada 1, maka head sama dengan tail sama dengan 0. Maka jika datanya lebih dari 1, maka head sama dengan head.next. Dan temporary.next sama dengan 0. Jangan lupa untuk hitungnya dikurangi 1. Dan kembalikan sebuah nilai. temporary.getData. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi, fungsi integer, fungsi untuk mengembalikan nilai integer dari count yang sudah didapat dari sini. Tambah data, remove data, atau remove first dan add last. Untuk mengetahui panjang dari sebuah linked list. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi, fungsi clear, yang dimana head sama dengan tail sama dengan 0 itu kosong, dan count-nya itu diubah menjadi minus 1, yaitu minus 1 itu kosong. Kemudian saya membuat sebuah view list untuk menampilkan sebuah isi dari linked list. Pertama-tama saya membuat sebuah objek baru, yaitu dengan nama node, dan isinya adalah head. Di sini saya membuat sebuah perulangan. Jika node tidak sama dengan 0, maka cetak datanya. Kemudian kasih iterator, yaitu node sama dengan node.next. Sudah seperti itu. Setelah itu saya membuat sebuah queue.java. Nah, di queue.java ini saya mengambil kelas dari linked list dengan elemen dari queue elemen ini. Kemudian saya membuat sebuah deklarasi variabel integer count. Kemudian saya membuat konstruktornya. Saya memanggil dulu objeknya atau membuat sebuah objek baru, dan count-nya itu sama dengan minus 1. Sama seperti yang ada di linked list. Jika minus 1, berarti tandanya data itu kosong.
Kemudian saya membuat sebuah fungsi NQ dengan parameter elemen, tipe datanya, dan data. Data di sini kita akan memasukkan sebuah data yang akan disimpan pada qlist.addLast. Itu akan menambahkan data pada urutan terakhir. Kemudian count itu bertambah 1. Kemudian saya membuat lagi sebuah fungsi dengan pengembalian elemen dan diberi nama q. Kemudian di sini saya mengurangi count itu -1 dan mengembalikan qlist remove first, yaitu menghapus data di urutan pertama. Kemudian di sini saya membuat lagi sebuah fungsi remove all, yaitu untuk menghapus semua data yang ada, yaitu dengan cara qlist.clear dan discount sama dengan -1. Discount itu merujuk ke qcount ini yang ada di constructor. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi yang mengembalikan nilai boolean dengan nama empty. Di sini saya return atau mengembalikan dari pengondisian atau pengecekan count sama dengan atau count sama enggak dengan -1. Jika sama, maka akan muncul nilai true. Jika tidak, maka akan muncul nilai false. Kemudian saya membuat lagi sebuah fungsi dengan pengembalian integer dan diberi nama length atau menghitung panjang dari Q-nya. Di sini saya mengembalikan sebuah count yang sudah saya dapat dari remove all, addLast, NQ, and deq. Kemudian saya membuat sebuah fungsi baru yaitu dengan nama print untuk mencetak semua datanya. Setelah itu saya membuat sebuah kelas pojok. Di sini saya isikan string nomor, nama, jenis, public. Di sini saya ada konstruktornya. Isi parameternya adalah string nomor, string nama, string jenis. Di sini ada this nomor sama dengan nomor yang ada di sini. This nomor itu merujuk ke ini. This nama ini sama ke sini dan sama dengannya ini merujuk ke sini. Kemudian saya membuat sebuah fungsi pengembalian string get nomor. Get nomor ini tuh sama dengan string get nomor. Return nomor. Kemudian saya public void set nomor, string nomor. This nomor sama dengan nomor dan public string get nama sama membuat fungsi get nama untuk mengembalikan nama. Di sini saya membuat juga fungsi toString untuk mencetak dari pojok linik. Setelah itu saya membuat sebuah file logic di mana nantinya kita akan menulis logika kita di sini. Pertama-tama saya membuat sebuah kelas atau memanggil kelas Q dengan tipe datanya klinik yang sudah kita buat tadi di kelas pojok dan namanya adalah dokter umum, dokter anak, dan dokter gigi. Kemudian saya membuat lagi sebuah klinik, tipe data klinik dengan nama klinik. Kemudian saya membuat juga integer atau integer count umum, count anak, count gigi, dan count umum call, dan count anak call, count gigi call. Nah, di sini saya membuat sebuah konstruktor dokter umum. Kita membuat sebuah objek dulu terlebih dahulu. Dokter umum, membuat objek dokter anak, membuat objek dokter gigi. Dan setiap count itu kita beri nama 1. Count umum, count anak, count gigi, count anak, count gigi call dengan nilai 1. Kemudian setelah itu saya mengambil nilai, membuat fungsi
ambil nilai dengan string nomor, string nama, string jenis seperti yang ada di pada kelas pojok klinik. Di sini saya mendeklarasikan dulu atau membuat sebuah objek klinik, new klinik, nomor, nama, jenis. Dan di sini saya akan membuat atau mengambil sebuah nilai A dengan cara char. Kita akan memasukkan nilai dari A itu ke dalam variabel dokter dengan tipe datanya char dengan cara char at indeks pertama atau indeks ke-0. Kemudian setelah itu saya akan mengambil 3 digit angka terakhir pada nomor dengan cara substring dari indeks pertama dengan panjang hurufnya atau panjang stringnya itu ada 4. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 huruf panjang hurufnya. Setelah itu saya mengkonversi yang tadinya string 001 itu menjadi 1 dengan cara integer parse in urut. Nanti hasilnya akan menjadi 1. Yang tadinya 001 menjadi 1. Kemudian saya memanggil sebuah fungsi yang diberi nama tambah data dengan isian adalah dokter dan nomor urut. Sebelum ke sana, kita membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, yaitu tambah data dengan tipe data char, dokter, dan tipe data integer dengan nomor urut. Kemudian saya membuat switch. Kita cek dokter apakah sama atau jenisnya adalah A, dokter itu, atau B, atau C. Jika dokter itu A, maka masuk ke kolom ini, masuk ke percabangan ini. Apakah count umum itu kan 1, sama dengan nomor urutnya, kita asumsikan itu nomor urutnya 001, berarti yang kita ambil itu 1. Count umum itu 1 sama dengan 1, ya, berarti kita masuk sini. Dokter umum .nq, maka dokter umum akan menambah sebuah data yang isinya adalah klinik yang sudah kita tambahkan di sini. Kemudian kita cek lagi, apakah count umum itu tidak sama dengan 1? Tidak, salah. Berarti kita lewat, langsung kita ke sini. Count umum sama dengan, kita tambah 1. Sama halnya dengan B dan C. Setelah itu saya membuat sebuah panggilan dengan parameter string nomor. Di sini ada char dokter yang untuk memanggil atau mendapatkan sebuah A atau B atau C jenis dari dokternya dan nomor urutnya seperti yang tadi di atas penjelasannya. Kemudian saya membuat sebuah percabangan lagi, apakah dokter sama dengan A atau B atau C. Jika A, count umumnya kan misalnya 1, diasumsikannya 1 masih 1, dan nomor urutnya 1, maka kita masuk ke pengecekan ini. Apakah dokter umum sama dengan atau kosong, dokter umum itu ada isinya enggak? Jika ada, berarti kita lewat. Maka langsung ke else. Klinik data umum. Kita masukkan dulu, kita membuat sebuah variabel dulu. Dan di sini ada isinya yaitu dokter umum.dq yang sudah kita tadi return dq-nya. Dia akan mengembalikan sebuah data. Kemudian kita panggil dengan print nomor data umum.get nomor untuk dokter umum. Silakan masuk ke ruang 1. Setelah itu count umum call-nya kita tambah 1. Sama halnya dengan B dan C. Yang diganti itu cuma di count anak, call dokter anak,
data anak, data anak.get nomor di situ. Dan count anak call-nya kita tambah 1. Terus saya membuat sebuah fungsi lagi, hapus antrian, yaitu dengan cara dokter umum.remove all yang sudah kita bikin fungsinya sebelumnya pada Q. Dokter anak juga sama, kita remove all. Dokter gigi juga sama. Kemudian kita ubah count umum, count anak, dan count gigi menjadi 1 nilainya. Dan count umum call, count anak call, count gigi call menjadi 1 nilainya. Setelah itu kita masukkan sebuah atau membuat sebuah objek baru, logic antrian, yang sudah kita bikin dari file logic.java, dan kita coba memasukkan apa yang ada di sini. Antrian ambil nomor A001 Italingga, jenisnya mandiri. Kita coba bandingkan outputnya. Kita run. Seperti ini. Apakah sama hasilnya? Rita Sugierto, Anda menunggu 1 orang lagi. Alan Budi Kusuma, Anda menunggu 1 orang lagi. Nomor A001 untuk dokter umum, silahkan masuk ke ruang 1. Udah, antrian masih kosong. Nomor C001 untuk dokter gigi, silahkan masuk ke ruang 3. Udah benar. Antrian masih kosong. Sudah benar. Nah, kenapa data pertama tidak dipanggil? Karena kita membuat percabangan yang itu isinya jika tidak sama dengan 1, maka jangan cetak apapun. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.